Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jemaatku Ketapang Cilampeni yang terkasih, baik jemaat maupun kuler, ya. Saya berharap semua ada di dalam keadaan baik. Sore malam hari ini kita masuk lagi di dalam kul, dan malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini belajar tentang kehidupan hari ini. Ya, saya berharap lewat kul malam hari ini kita semua dapat belajar bagaimana sebenarnya kehidupan kita dan apa yang harus kita lakukan dalam mengisi kehidupan kita dalam konteks kita sebagai orang percaya. Ya Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, izinkan saya hari ini menyampaikan sedikit renungan, dan mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah, segala kebaikan yang Kau berikan buat kehidupan kami hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan kalau kami ada hari ini, tapi kami ada hari ini karena pertolongan dari Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam kul malam hari ini, sekalipun secara online, tapi kami percaya biar kuasa Tuhan boleh menjamah setiap kami Tuhan. Ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, hidup kami diubahkan, kami boleh semakin mengerti apa tujuan hidup kami dan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya baca sebuah tulisan ya di sebuah mobil. Kalau nggak salah sampai 2 kali saya baca di dalam tulisan sebuah mobil, yang di dalam tulisannya menuliskan sebuah tulisan yang cukup unik dan cukup menarik, dan saya percaya saya nggak tahu ini ada benar atau enggak ya, karena di dalam tulisannya Universitas Kehidupan. Ya, saya nggak tahu ini Universitas Kehidupan ini ada atau enggak, tapi lewat tulisan tersebut saya diberkati, saya diingatkan kembali oleh Tuhan mengenai makna sebuah kehidupan, ya. Karena saya percaya sesungguhnya di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita tuh sama seperti sedang belajar, ya. Belajar mengenai kebenaran akan kehidupan untuk mempersiapkan kehidupan kita yang akan datang. Jadi malam hari ini sama persis seperti berhubungan dengan tema malam hari ini, di mana tema hari ini adalah berjuang menjadi pemenang. Dan lewat kehidupan, lewat tulisan Universitas Kehidupan ini, kita diingatkan kembali bahwa di dalam menjalani kehidupan kita sebenarnya menghadapi satu pergumulan, mengalami suatu perjuangan, mengalami sesuatu pembelajaran akan kebenaran untuk mempersiapkan kita di dalam kehidupan yang akan datang. Di dalam hidup, tentu kita, yang namanya hidup itu dinamis. Artinya hidup itu selalu bergerak, hidup itu selalu berubah. Yang namanya kehidupan itu selalu berubah, ya. Dan kalau kita perhatikan kehidupan kita juga sama mengalami perubahan, mengalami dinamika yang namanya kehidupan ini, ya. Selalu berubah. Dulu kita anak-anak, sekarang kita dewasa, sekarang kita berkeluarga, bahkan kita menghadapi banyak tantangan di dalam kehidupan, ya. Dan saya percaya yang namanya hidup itu tempat belajar, yang agar kita boleh bisa mendapatkan sertifikat yang namanya sertifikat kerajaan surga, di mana ketika hidup kita lewat proses dalam kehidupan kita lewat masalah kita diproses. Saya percaya kita diproses agar karakter hidup kita berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau sebagai kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang mengalami mungkin banyak masalah di dalam kehidupan, saya mau kasih tahu, hidup ini sebenarnya bukan penderitaan. Segala proses yang Bapak Ibu alami itu bukan penderitaan, tapi proses untuk mendapatkan kerajaan surga. Ya, malam hari ini kita belajar yang namanya hidup ini perjuangan. Berjuang untuk menjadi pemenang. Karena apa? Yang namanya pemenang, seorang pelari ada garis akhir. Ada sesuatu yang finish, yang harus kita kerjakan sampai finish. Setelah itu kita akan ditentukan apakah kita sebagai pemenang atau bukan. Saya percaya kita sebagai orang percaya kita pengen jadi seorang pemenang. Artinya di dalam kehidupan kita pikir hidup kita memang di dunia mendapatkan kebaikan Tuhan, dan ketika nama kita dipanggil kita dapat pahala, bukan dapat pahala saja, dapat kerajaan surga buat kita ditempatkan karena apa yang sudah kita lakukan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita.
Ya, Rasul Paulus pernah menulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 24, firman Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Rasul Paulus menggambarkan yang namanya sebuah kehidupan seperti sebuah gelanggang pertandingan, di mana akan ada satu orang pemenang saja yang menjadi pemenang di antara pertandingan-pertandingan itu. Saya percaya demikian juga dengan kehidupan kita. Saya percaya kita semua ingin jadi pemenang. Dan Rasul Paulus mengatakan, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, hari ini kita mau belajar dalam menghadapi kehidupan. Kita bagaimana yang namanya larilah begitu rupa supaya kita memperoleh kehidupan. Ya, kita harus berjuang untuk menjadi seorang pemenang. Di balik kesulitan, di balik dinamika yang ada, ya Tuhan melihat perjuangan kehidupan kita, saya percaya ya. Dan bagaimana akhir sebuah perjuangan kehidupan kita, di mana kita mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan beri, yang sudah kita terima, supaya ketika kita di akhir kehidupan, nama kita tetap ada tercatat di dalam buku kerajaan surga. Ya, saya mau saksikan sedikit bagaimana ketika papi saya ngalamin sakit, ya sekarang udah nggak ada. Saya percaya Tuhan sudah memberikan tempat yang terbaik buat papi. Ya, papi pernah bilang waktu ketika di rumah sakit dia dalam keadaan nggak sadar, demam, kebetulan sendiri saya sudah pulang ke rumah dan ada suster yang membangunkan. Ini papi, orang tua saya mengigau. Di dalam minggu setelah sadar dia cerita, dalam ketika mengigau dia melihat sebuah lapangan yang begitu hijau, yang begitu bagus, yang begitu besar, ya. Dan ngelihat ada orang yang tertawa, ada yang bermain-main di situ. Waktu setelah bangun, papi saya bilang, Ron, papi udah tahu. Ya, papi saya kena cancer, ya, cancer. Ya, dan ketika setelah dia bilang itu, papi udah tahu. Kalau hidup ini seperti pertandingan, tapi udah dilihatin waktu ketika nggak sadar, dilihatin ada sebuah lapangan, diingetin. Ya. Makanya di dalam tulisan nisan papi saya ditulis apa yang ditulis dalam Alkitab 2 Timotius 4 ayat 7 firman Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, ditulis tulisan itu karena papi pernah bersaksi ketika dia pertama kali terkena kanker, dia sempat demam dan sakit, dia bilang dia dapat suatu penglihatan yang seperti itu. Ya, hidup juga sangat singkat, ya. Lewat semua masalah ya kalau Bapak Ibu hadapi hari ini, biarlah saya mau kasih tahu, jangan sampai kita kalah, jangan sampai hilang iman kita, ya. Apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, ya, ekonomi, keluarga, masa depan, saya mau kasih tahu, yang namanya hidup itu sangat singkat. Alkitab pernah menuliskan di Alkitab beberapa firman Tuhan di dalam ayat di dalam Alkitab, di dalam pengkhotbah dibilang segala sesuatu tuh ada masanya, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Bahkan di dalam Alkitab juga di dalam Yakobus bilang ini bahwa hidup itu sangat singkat, digambarkan seperti uap yang ketika menguap dan sebentar aja hilang dan lenyap. Hidup juga digambarkan seperti rumput di padang yang pagi hari ya berbunga, dan apabila siang hari ya ketika nggak akan bisa layu dan kisut. Jadi lewat segala permasalahan yang ada, Bapak Ibu jangan putus asa, ya, lewati bersama Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan iman kita. Kita harus menjadi pemenang, ya, karena hidup ini sebenarnya singkat. Ayub di dalam pernah mengalami masalah yang berat di dalam hidupnya, di mana kita tahu ceritanya, anaknya hilang, istrinya meninggalkan dia, harta kekayaannya hilang. Ya. Di dalam akhir kisahnya, apa yang dirasakan Ayub, dia mengatakan suatu perkataan yang bisa membangun kita. Ya. Di balik segala penderitaannya, di balik segala mungkin dia sendiri udah pernah mengeluh kepada Tuhan, ya.
Tapi dia di ayat terakhir dibilang, di Ayub 42 dibilang, aku tahu bahwa engkau melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, kita tahu di balik setelah Ayub menyesali semua perkataan ya yang pernah mungkin menyakiti Tuhan, Ayub menyesali dan dia menyadari, bahkan di ayat berikutnya dibilang Ayub dipulihkan. Ya, Ayub dipulihkan. Biarlah lewat malam hari ini kita sama-sama belajar juga apa yang pernah dilakukan Ayub. Ya, dia menyesali, mungkin dia pernah mau meninggalkan Tuhan, di perkataannya sudah mulai putus asa. Jadi ini biarlah mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, jangan kita sampai kalah dan kehilangan iman kita sehingga kita tidak menjadi pemenang. Tapi biarlah malam hari kita tetap berjuang dalam kehidupan kita untuk kita tetap menjadi pemenang. Apapun yang harus kita lakukan, apapun yang harus kita lewati, biarlah di dalam lewati ini kita lewati bersama Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar 3 hal yang harus kita lakukan. Saya percaya kalau kita mau jadi pemenang, biarlah lewat 3 hal ini kita belajar dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Supaya kita nggak kehilangan iman kita di dalam menghadapi segala banyak persoalan di dalam kehidupan kita yang ada di dunia. Ya, yang pertama tentu kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau jadi pemenang, keselamatan kita nggak hilang, kita harus tetap andalkan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yeremia bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh kepada Tuhan. Ini otomatis orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan manusia, pasti menjauh dari Tuhan. Tapi ayat 7 dibilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dan katakan, ia akan seperti pohon yang tanam tepi aliran air, yang akar-akarnya merambatkan ke tepi batang air, yang nggak pernah mengalami musim dingin, musim terik, panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tetap berbuah. Malam hari ini kita diingatkan, bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi pemenang? Tetap andalkan Tuhan. Apapun masalah kita. Karena Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Malam hari ini kita diingatkan yang pertama, belajar mengandalkan Tuhan. Sejak dini, sejauh mungkin sebelumnya. Banyak orang yang berkata, ya, ketika menghadapi masalah, saya sudah mengandalkan Tuhan, saya sudah berdoa, tapi kenapa mujizat belum terjadi dalam kehidupan saya? Ya, yang saya mau kasih tahu yang namanya mengandalkan Tuhan itu bukan seperti makan cengek. Ya, ketika kita ada di dalam titik akhir, ya, ketika kita nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan lagi, seringkali kita baru datang kepada Tuhan. Seringkali kita baru berdoa kepada Tuhan, minta tolong. Yang namanya mengandalkan Tuhan bukan seperti makan cabai. Makan langsung pedes. Enggak. Saya percaya orang yang namanya mengandalkan Tuhan bicara mengenai penyerahan diri. Mengandalkan Tuhan jadi mengandalkan sesuatu yang lebih besar dari kita. Mengandalkan Tuhan bicara mengenai berserah diri kita kepada sesuatu yang lebih besar. Bagaimana kita bisa dibilang mengandalkan Tuhan? Datang berdoa kepada Tuhan hanya ketika kita sudah di garis akhir di mana kita sudah tidak dapat melakukan apapun. Opsinya opsi terakhir. Apakah itu penyerahan yang benar? Mengandalkan Tuhan yang benar. Tuhan bukan pesuruh kita. Ya. Tuhan adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang luar biasa. Tapi seringkali kita salah. Kita mengandalkan Tuhan ketika kita hanya di akhir saja. Ketika kita ada dalam masalah. Sedangkan di dalam keadaan baik kita melupakan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu perlu waktu. Mengandalkan Tuhan yang benar, berserah kepada Tuhan yang benar, harus ditunjukkan lewat hati kita. Perlu waktu. Nggak bisa datang langsung minta Tuhan jawab semua doa kita. Apakah Tuhan pesuruh kita? Yohanes 15 ayat 5 firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Tuhan Yesus menggambarkan yang namanya mengandalkan Tuhan itu seperti pokok anggur, batang yang kuat dan terranting. Tuhan pokok anggur dan kita ranting. Mengandalkan Tuhan itu perlu nempel terus sama Tuhan, berserah terus sama Tuhan. Bukan ketika butuh sesuatu baru nempel, ketika kita nggak butuh tuh tinggalkan. Kita nggak akan bisa tumbuh. Firman Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Biar malam hari ini kita sama-sama diingatkan. Kalau kita mau hidup berjuang menjadi pemenang, yang pertama kita kudu mengandalkan Tuhan. Nempel terus kepada Tuhan seperti pokok anggur, ranting dan pokok anggur. Yang kedua, yang tentu ya tadi mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu hidup di dalam iman. Ya. Ibrani 11 ayat 1 bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman dasar dari segala sesuatu, tapi seringkali kita juga salah. Iman bukan bicara tumpang tangan saja langsung dalam nama Yesus. Padahal apa yang kita tumpang tangan adalah keinginan diri kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mobil ini bisa menjadi saya miliki. Apakah itu keinginan Tuhan? Hidup di dalam iman, benar, kita kudu percaya. Tapi bukan sesuatu yang keinginan diri kita sendiri. Tapi kita kudu juga sesuai dengan keinginannya Tuhan. Iman bicara mengenai, kalau orang yang beriman, bicara mengenai, tadi iman adalah dasar dari segala sesuatu. Artinya ketika kita punya iman yang kuat, itu menjadi satu dasar yang akan mengubahkan cara pikir kita, hati kita, ya, terhadap segala sesuatu yang kita percayai. Dan tetap saya percaya, ya, iman itu bukan keinginan kita, tapi iman harus sejalan dengan keinginan Tuhan. Ya. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iman bicara mengenai apa yang kita miliki di dalam kita imani juga pasti sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali kita bicara iman bicara mengenai berkat, sesuatu yang baik. Tetapi hal yang mungkin yang nggak baik kita bilang ini nggak sesuai. Kadang-kadang kita kudu percaya, walaupun di dalam keadaan tidak baik, Tuhan bisa mengubah jadi baik untuk kepentingan kita. Mungkin Tuhan lebih tahu keperluan kita, apa yang ada di hati kita, apakah keinginan kita, keinginan daging kita, yang disampaikan sepertinya iman padahal keinginan kita, atau segala sesuatu di mana yang sesuai dengan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Ada satu ayat ya, Matius 9 ayat 2 meninggalkan orang lumpuh. Ya. Ketika Tuhan dibilang Matius 9 ayat 2, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, percayalah hai anakku, dosamu diampuni, bangkit dan berjalan. Lewat iman, mujizat bisa terjadi. Ya. Lewat iman, segala sesuatu yang nggak mungkin bisa terjadi. Tapi saya percaya, iman itu perlu pengenalan yang benar. Sehingga kita punya iman yang benar. Bukan iman keinginan kita. Orang lumpuh, yang tadi juga saya percaya di dalam firman Tuhan. Nggak cuma asal berjalanlah. Nah dia berjalan. Tuhan bilang, percayalah hai anakmu, dosamu sudah diampuni. Lewat iman orang lumpuh itu, sakit penyakitnya disembuhkan. Iman itu timbul dari mana? Saya percaya dari pendengaran. Dari apa yang dia dengar, apa yang dia dilihat tentang Tuhan Yesus. Hari ini, seberapa besar kita dengar, seberapa besar kita lihat pekerjaan Tuhan. Seberapa besar kita sering baca firman Tuhan, sehingga kita bisa mendengar dan melihat bagaimana Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita. Seringkali kita minta mujizatnya, tapi kita nggak pernah mau mengenal Tuhan.
Bagaimana iman kita bisa bertumbuh kalau kita tidak dimulai dari pengenalan akan Tuhan yang benar. Ya. Tuhan rindu supaya kita punya iman yang benar lewat pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya. Yang ketiga, orang yang mau supaya bisa menang, menjadi pemenang di dalam kehidupan, kita harus selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6 firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya? Dia taat sampai mati. Dia melakukan semua kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Sampai waktu dia disalib, Tuhan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Sebagai orang percaya, kita juga punya kewajiban yang sama. Ketika kita jadi terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru kita juga wajib melakukan apa yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Taat berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak. Mungkin masalah sukar dalam kehidupan Bapak Ibu, tapi biarlah kita tetap melakukan kehendak Bapak. Saya ingat dari seorang anak muda yang kaya ketika datang sama Tuhan, guru yang baik bagaimana caranya masuk ke dalam surga. Tuhan bilang, pergi jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Lalu orang muda itu pergi dengan muka tertunduk dan sedih karena hartanya banyak. Bukan artinya semua yang kita punya kudu miliki, kudu kita kasih buat orang lain. Tapi kita kudu belajar lewat ini. Kita nggak bisa. Firman kita hafal firman Tuhan. Kita tahu banyak firman Tuhan, tapi kita nggak melakukan kehendak Tuhan. Apa yang saya nggak tuntut banyak, Tuhan saya percaya nggak tuntut banyak. Apa yang kau ketahui tentang firman Tuhan, itu harus kita lakukan. Itu melakukan kehendak Bapa. Memang bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Kita kudu minta pertolongan Roh Kudus. Ya. Kita kudu minta pertolongan Roh Kudus. Hidup kita kudu diisi dengan firman Tuhan yang berisi semua kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita nggak tahu firman Tuhan? Firman Tuhan isinya kehendak Tuhan, janji dan apa yang kehendak Tuhan yang Tuhan mau. Kita kudu komitmen. Kita butuh pertolongan Roh Kudus dan kita juga perlu komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Satu firman terakhir, 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Ya. Rasul Paulus bisa bilang kepada Timotius, ya, bertanding dalam pertandingan iman yang benar supaya suatu saat hidup kita tetap mendapatkan hidup yang kekal. Karena untuk itulah hidup kita dipanggil. Ya. Jadi kita belajar 3 hal yang perlu kita lakukan supaya hidup kita menjadi pemenang. Andalkan Tuhan di dalam segala hidupmu. Selalu hidup di dalam iman melalui pengenalan kita akan Tuhan. Ya, bukan keinginan kita. Dan yang ketiga, kita perlu belajar selalu berjalan dengan kehendak Tuhan. Ya, biarlah lewat firman Tuhan ini kita sama-sama diingatkan apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi pemenang dalam kehidupan sebagai orang percaya ini. Ya, 3 hal ini jangan lupa. Ya, selalu andalkan Tuhan, selalu hidup di dalam iman dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan semua itu, Tuhan Yesus menolong kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mujizat bisa juga terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu namanya tetap ada tercatat di dalam kerajaan surga. Yuk, kita doa dalam tutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami diingatkan untuk hidup menjadi pemenang. Ajar kami Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami dapat tetap mempertahankan iman kami di dalam kehidupan kami yang gak mudah. Biarlah kami tetap selalu mengandalkan Tuhan. Kami tetap beriman, punya iman kepada Tuhan. Dan kami selalu berjalan melakukan kehendak Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, Bapa. Ampuni setiap
pelanggaran kami. Biarlah lewat malam hari kami diingatkan, kami boleh kembali lagi kepada jalan Engkau, Tuhan. Sesuai dengan apa yang Engkau mau, sehingga kami kedapatan menjadi seorang anak Tuhan, yang bukan yang biasa-biasa saja, tapi jadi pemenang. Namanya tercatat di dalam buku kehidupan. Berkati kami, Tuhan. Berikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan, sehingga kami boleh benar-benar menjadi seorang pemenang dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, anak-anak-Mu, jemaatku, pengurus, kalau ada yang sakit, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupanmu. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Dengan iman perkatakan, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada di dalam beban, dalam masalah, dalam kehidupan, keluarga, ekonomi, Tuhan pulihkan mereka Bapak. Turut campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, tapi Roh Kudus yang akan mengajar jauh lebih banyak dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena memang Engkau, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.